وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا Ibu akan bagikan kertas, kalian boleh menuliskan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang perlu kalian yang perlu kita pelajari di kelas kita ini khususnya, maupun mungkin di luar daripada kelas kita. Oke, sekarang kalian boleh tuliskan, jadi masing-masing orang boleh mengungkapkan pendapatnya ya. Oke, silakan ditulis. Jadi tuliskan namanya juga ya, dituliskan juga namanya supaya ibu tahu oh ini yang diberikan oleh murid ini. Masing-masing yang menuliskan, tapi satu orang boleh menuliskan namanya, boleh mengatakan pendapatnya apa yang diberikan di kelas ini. Oke, silakan dituliskan. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk berdiskusi dan menuliskan keyakinan apa yang mungkin perlu kita terapkan di kelas ini. Ya, karena akhir-akhir ini ibu saya lihat sering ada yang keluar masuk kelas dan minta izin, pinjam barangnya temannya, nah tidak minta izin juga. Ada juga yang mereka menempel-nempel kalau pinjam sesuatu. Nah, bagaimana? Kira-kira silakan silakan. Oke, ibu kasih waktu, silakan berdiskusi dan menuliskan pendapatnya. Oke, silakan tulis, nak, silakan tulis. Masing menuliskannya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kelas ini semakin
kemudian kita buat satu keyakinan kelas yang kita akan coba di kelas ini supaya menjadi aturan kita. Jadi kalau apa yang kalian tulis di ini, nanti kalian harus patuhi, jangan kalian mikir, tapi kalian sendiri yang melanggar keyakinan yang sudah kalian buat, ya. Ini apa? Contohnya kan misalnya hadir cepat waktu mengikuti pelajaran dengan aktif. Ya, kalau keluar dan masuk, nanti kita kasih kepada guru yang ada. Silakan. Berdiskusi ya, berdiskusi. Kalau ada pendapat yang sama ya disatukan saja, ya. Silakan ditulis. Jangan menghormati saat sampai dalam kelas. Kalau tidak barang buktinya, bagaimana caranya? Apakah langsung diambil atau minta izin dulu? Ya, silakan tuliskan. Ya, silakan dituliskan. Jadi boleh ya, boleh dituliskan apa-apa yang menurut kalian. Dan nanti perwakilannya satu kelompok membacakan apa-apa yang diberikan. Terapkan di kelas ini. Kalau ada yang sama tulis saja namanya sama di dalam kelompok. Tapi usahakan masing-masing punya masukan ya untuk kita laksanakan di dalam kelas. Ya silakan ditulis nak. Silakan ditulis. Kalau dikasih PE, apakah dikumpul tepat waktu atau tidak? Harusnya bagaimana kalau dikasih pekerjaan rumah? Nah, yang biasanya suka makan di kelas, apakah boleh atau tidak? Oke, sudah silakan kalau sudah selesai, silakan saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan keyakinan kelasnya. Sudah. Oke, pengajiannya dulu nak. Kalau sudah selesai, pengajiannya ya dibacakan saja apa yang sudah ditulis. Yang pertama mungkin dari kelompoknya siapa? Reni, silakan dibacakan. Di situ saja dibacakan nak. Berapa saja yang sudah dituliskan? Nanti kita akan bacakan yang sudah dituliskan. Oke, silakan dibacakan. Ada kelompok yang sudah siap? Ya, silakan dibacakan ya. Salah satunya di situ. Baca silakan. Silakan baca nih. Ya, silakan dibaca ini. Ini coba ini dibacakan dulu peraturan terakhir. Saya salah satunya. Silakan nak Ingrid. Oke, Ingrid. Karena ini gambar ya, Ingrid dengan Ingrid. Oke, silakan berdiri dibacakan supaya teman-temannya dengar. Berdiri nak. Oke, silakan dibacakan. Silakan dibacakan. Oke, silakan dibacakan. Asma ya, oke Asma, silakan. Saya tidak akan datang terlambat ke sekolah, Ingrid. Oke. 2. Saya tidak akan melanggar peraturan di sekolah, Ingrid. Oke. 3. Disiplin dalam berpakaian, Risma. Oke. 4. Saya tidak akan membuang sampah sembarangan, Asma. Oke. Saya akan mengumpulkan PE tepat waktu, Wakia. Oke, terima kasih. Saya kira itu ada yang lain dari yang sudah disebutkan temannya. Oke, kalau ada yang lain coba disebutkan yang lain saja ya. Kalau sama ya tidak usah disebutkan lagi karena sudah ada yang disebutkan temannya. Coba yang lainnya, ada yang lain? Ada yang lain tadi disebutkan temannya? Ayo coba dibacakan nak. Berdiri ya, supaya temannya dengar. Hadir tepat waktu di kelas, ya. Mengerjakan tugas tepat waktu ini. Disiplin dalam berpakaian, menjaga kebersihan kelas, Linda. Bekerja sama dalam melaksanakan tugas di kelas, Kak.
Oke, jadi silakan kumpulkan keyakinan kelas dan silakan yang buat. Nanti kita buat di sini ya. Di apa? Ada yang lain tadi disebutkan temannya? Ayo coba dibacakan. Nak. Berdiri ya, supaya temannya dengar. Hadir tepat waktu di kelas. Mengerjakan tugas tepat waktu ini. Disiplin dalam berpakaian. Menjaga kebersihan kelas. Bekerja sama dalam melaksanakan tugas di kelas. Oke, jadi silakan kumpulkan keyakinan kelas dan silakan yang buat. Nanti kita buat di sini ya, di apa? Di karton ini. Kemudian nanti kita pasang di kelas kita. Oke, silakan dikumpul dulu nak. Kalau kita pindahkan di sini. Oke. Oke, silakan dulu nak. Silakan dikumpul di sini. Dikumpul semua, sudah. Dikumpul dulu. Oke, nanti kita pindahkan ke sini ya. Kita sama-sama pindahkan ke sini. Kesepakatan kelas dan juga yang baru buat. Ada yang tulisannya cantik? Ini. Nah, siapa yang punya tulisan cantik? Bisa bantu ibu? Iya, Bu. Mau Bu? Mau. Bisa bantu ibu ya? Main bang sersannya. Smile, Bu. Siapa yang mau? Iya, Bu. Oke, sini. Siapa yang mau? Namanya gimana? Oke, ibu. Coba kita buat ya. Ibu kasih dulu judulnya di atas ya. Oke, ibu bantu dulu buatkan judulnya ya. Kenapa ini? Nanti setelah ini kita buat yang lebih cantik lagi ya. Ini kita buat dulu untuk hari ini ya. Kelas Budai. Oke ya. Nah, satu tadi apa tadi? Yang pertama. Yang pertama itu tentunya mungkin hadir tepat waktu ya. Kita ambil saja hadir tepat waktu. Tepat waktu. Oke. Hadir tepat waktu. Yang kedua, ya disiplin dalam berpakaian. Tiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian saling menghormati, ya, saling menghormati, menghargai. Ya, menghargai dan membantu sesama teman. Menjaga kebersihan kelas. Meminjam dan mengembalikan barang-barang kepadanya.
peduli ya, peduli dan bersikap ramah. Ya ini saja, peduli dan bersikap ramah. 8 bekerja sama ya, bekerja sama dalam melaksanakan tugas di kelas ya. Nah, seperti misalnya menyapu, membersihkan kelas siswa, dan saya kira untuk ini sudah cukup, nanti mungkin kita akan tambahkan untuk sementara ini kita buat. Setuju semua? Setuju. Nanti kalau ada lagi perlu tambahan nanti kita tambahkan di bawahnya. Jadi di sini keyakinan kelas ini nanti tidak kita tambah ini, nanti harus ini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, ini sebagian besar nanti ini akan ditandatangani oleh siswa, ya. Perwakilan siswa mungkin ketua kelas yang bertandatangan dengan wali kelas supaya mensahkan keyakinan kelas ini. Nah, menurut kalian keyakinan kelas yang sudah kita buat ini sudah mewakili tidak dengan aturan-aturan sekolah kita? Coba dibaca dulu. Setuju dengan aturan ini? Setuju. Coba dibaca. Setuju. Yang ketiga. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Setuju. Setuju. Oke, lanjut. Saling menghormati, menghargai dan membantu sesama teman. Oke, setuju. Setuju. Oke, selanjutnya. Menjaga kebersihan kelas. Setuju. Setuju. Lanjut. Meminjam dan mengambil, mengembalikan barang pada tempatnya. Setuju. Setuju. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya menyita waktu Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kegiatan berbagi aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani, yaitu mengenai modul 1.4 budaya positif. Saya berharap kami berdua, yaitu Ibu Mustika dan saya Ibu Asmawati SPD, adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kolaka Utara, dan berharap teman-teman juga nanti bisa bergabung dengan kami di angkatan berikutnya. Jadi itu harapan saya. Ya, pada kesempatan ini izinkan saya sebagai calon guru penggerak untuk berbagi kepada teman-teman mengenai materi di modul 1.4 itu budaya positif yang perlu kita kembangkan di SMP Negeri 7 Kolaka Utara. Sesuai dengan apa yang telah kami dapatkan selama kami mengikuti pendidikan yang hampir 2 bulan berjalan dan akan dilanjutkan nanti di bulan Februari. Saya berharap apa yang saya bagi hari ini bisa juga dilaksanakan oleh teman-teman, karena sebenarnya guru penggerak itu bukan atas nama pribadi saya, tetapi guru penggerak sebenarnya ini untuk kepentingan kita semua. Cuma kami yang lebih dulu terpilih, dan saya berharap teman-teman juga lainnya nanti akan melakukan hal yang sama. Ya, yang pertama yang ingin saya perkenalkan dulu rekan saya Ibu Mustika, mungkin Bapak dan Ibu sudah lebih mengenalnya. Kami berdua alhamdulillah terpilih di Angkatan 7 sebagai guru penggerak. Untuk sesi berbagi ini, untuk pertama saya terlebih dahulu yang akan menjelaskan beberapa dari materi yang sudah kami pelajari. Pada materi ini kami ingin berbagi mengenai bagaimana menumbuhkan budaya positif di lingkungan SMPN 7 Kolaka Utara. Saya kira Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian sudah paham bahwa budaya positif itu sangat penting untuk dikembangkan di lingkungan sekolah kita.
budaya positif itu sudah sebenarnya berjalan, namun terkadang kita tidak konsisten dalam melaksanakannya. Nah, budaya positif yang sering kita lakukan misalnya seperti kita melakukan pembiasaan-pembiasaan, seperti misalnya menjemput anak-anak di pagar, kemudian anak-anak memberi salam, cium tangan Bapak dan Ibu guru, kemudian menanyakan kabarnya. Kemudian kita juga melakukan pembiasaan-pembiasaan lain seperti kerja bakti, kemudian membersihkan lingkungan sekolah di pagi hari sebelum masuk belajar. Dan di hari Jumat saya lihat juga kita punya program membaca Asmaul Husna dan senam. Itu semua merupakan salah satu cara atau salah satu pembiasaan yang dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian itu di luar. Nah, di kelas biasanya sebelum kita belajar kita melakukan doa bersama, baik sesudah maupun sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian di samping itu banyak hal lain, mungkin kegiatan-kegiatan ekstra yang kita lakukan sebagai wujud dari bagaimana anak-anak kita arahkan untuk melakukan hal-hal yang positif, karena kita tahu sekarang bahwa pengaruh budaya itu sangat kuat, khususnya budaya asing, karena kita sudah bersentuhan langsung namanya teknologi. Teknologi inilah yang terkadang membawa dampak yang positif maupun negatif terhadap pendidikan anak. Oleh karena itu, bagaimana sekolah diharapkan bisa menumbuhkan budaya positif. Nah, salah satunya yaitu bagaimana kita punya tamen atau punya kekuatan sendiri untuk anak-anak kita bisa berada di tempat yang nyaman, bisa berada di lingkungan yang aman untuk mereka. Nah, ini perubahan paradigma kegiatan kepalang tangan. Jadi ada salah satu contoh yang pernah kami dapatkan, yaitu bahwa sebenarnya kita umpamakan kita ini sedang menggenggam sesuatu. Nah, kita menggenggam sesuatu itu, sesuatu ini umpamakanlah ada A dan B. Nah, kemudian kita mengambil sebuah benda, umpamakanlah sebuah kertas. Di kertas itu kita menuliskan hal yang sangat berharga yang mungkin kita miliki. Nah, dengan kekuatan kepalang tangan kita tidak melepaskannya. Nah, di sini ada orang lain yang mencoba untuk membuka kepalang tangan kita. Nah, menurut kita apakah kepalang tangan ini bisa terbuka atau tidak? Nah, dengan segala upayanya dia mungkin menghardik, mengancam, merayu kita. Nah, ini kenapa konsepnya seperti ini? Bahwa ternyata motivasi itu harus ada dari dalam. Kalau kita ingin kepalang tangan ini terbuka, bukan kita mengharapkan orang lain memaksa kita, memujuk kita, baru bisa membuka apa yang ada atau apa yang berharga dalam diri kita. Tapi bagaimana kita memotivasi diri sendiri yang muncul dari dalam supaya kepalang tangan atau sesuatu yang berharga kita miliki itu bisa kita kepada Bapak dan Ibu. Selama Bapak dan Ibu, misalkan Bapak dan Ibu ditugaskan mengikuti sebuah pelatihan, apa yang menjadi dasar Ibu mengikuti pelatihan tersebut? Apakah karena Ibu takut akan takut menerima sanksi dari kepala sekolah? Yang kedua, apakah karena Ibu mengharapkan Ibu mendapatkan sertifikat? Atau yang ketiga, karena Ibu ingin menambah pengetahuan atau pengembangan diri pada diri Ibu? Mungkin ada yang bisa Bapak dan Ibu kita berbagi di sini. Kalau kita pikir bahwa ketiga hal ini sering terjadi, kita misalnya diundang oleh instansi pemerintah mengikuti pelatihan. Sebenarnya motivasi apa yang muncul di diri Bapak dan Ibu? Apakah ini ada 3 motivasi yang sering kita hadapi? Yang pertama, karena kita takut sama atasan. Yang kedua, karena kita mengharapkan bahwa setelah saya mengikuti pelatihan ini saya mendapatkan mungkin amplop dan saya mendapatkan piagam atau sertifikat. Kemudian yang ketiga, apakah karena Anda memang ingin belajar dan ingin mengembangkan diri Anda? Ya, mungkin Bapak dan Ibu kita bisa berbagi. Oh, dulu saya memang awalnya seperti ini motivasi saya. Mungkin Ibu Anugrah, silakan Bu Anugrah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tadi pertanyaan dari Ibu Hasmawati SPD,
sebagai calon guru penggerak di SMP 7 Kolaka Utara menanyakan bahwa apa sebenarnya motivasi ibu untuk mengikuti sebuah pelatihan gitu. Awalnya memang seperti itu, tapi setelah kami sadar bahwa mengikuti sebuah pelatihan itu menambah pengetahuan bagi kami sendiri. Yang kedua, bisa mendapatkan sertifikat. Hanya itu yang menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan dari teman yang lain? Pak Sunandar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tadi pertanyaan dari Ibu Asmawati bahwa pasti sebenarnya tujuan kita mengikuti suatu pelatihan tentunya yang pertama menurut saya pribadi adalah bagaimana caranya kita menambah salah satu ilmu pengetahuan. Itu yang pertama menurut saya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita menambah suatu pengalaman. Iya, bukan hanya sekedar kita ikut saja, hanya mengambil sebuah sertifikat sebagai tanda pengakuan bahwa kita sudah pernah mengikuti suatu kegiatan. Tapi itu tadi poin yang kedua yang menurut saya kira hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi paradigma berpikir inilah yang ingin kita rubah, bukan cuma dari guru tapi dari siswa juga. Bahwa kita melaksanakan sesuatu bukan karena kita takut hukuman, bukan karena kita mengharapkan imbalan, tapi sesuatu itu muncul karena motivasi untuk mengembangkan diri kita. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa motivasi itu muncul dari dalam diri, dan inilah yang mungkin akan memunculkan namanya disiplin positif. Ya, kemudian Bapak dan Ibu, dulu kita selalu membuat aturan itu, ada peraturan, ada hukuman, atau ada sanksi, ada konsekuensi. Nah, di saat sekarang ini yang kita itu ada perubahan di kurikulum Merdeka itu, bahwa sekarang anak tidak boleh lagi dikasih hukuman, anak tidak boleh lagi dikasih penghargaan. Ya, kenapa? Karena penghargaan sekarang itu dianggap sebagai bentuk pemberian hukuman kepada anak. Karena kenapa? Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak akan melakukan sesuatu karena penghargaan itu, bukan motivasi dari dalam dirinya. Nah, kenapa sekarang di rapor itu sudah tidak ada peringkat atau ranking? Karena ditakutkan itu akan jadi beban untuk anak-anak. Bahwa saya harus seperti ini, maka yang menjadi motivasinya adalah rankingnya, bukan dari dalam bahwa saya ingin menambah ilmu, tapi karena mengejar ranking. Ya, makanya itu sekarang dihilangkan tentang peringkat atau tentang penghargaan, seperti misalnya hadiah-hadiah dan sebagainya, sebenarnya sudah tidak diperbolehkan lagi memberikan. Cuma yang boleh diberikan adalah pada hal-hal khusus, misalnya anak-anak itu menolong temannya, maka berilah mereka penghargaan baik secara lisan, misalnya, oh terima kasih kamu sudah membantu temanmu, bentuk penguatan saja yang diberikan. Karena ditakutkan penghargaan itu bisa kreativitas anak itu terbatas. Dia melakukan sesuatu karena penghargaan tersebut, ingin jadi juara satu, padahal bukan itu sebenarnya inti dari sebuah pembelajaran. Nah, seperti yang tadi disebutkan Ibu Mustika mengenai keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang perlu kita buat. Makanya sekarang itu kita bukan lagi memberikan aturan di kelas, tapi namanya keyakinan kelas. Nanti itu kita akan berbagi lebih dalam lagi di prakteknya. Ya, keyakinan kelas itu inilah yang nilai-nilai inilah yang akan kita masukkan di dalamnya. Jadi nanti itu di keyakinan kelas kita berembuk dengan anak-anak, bikin di kelas kita sendiri. Bisa per mata pelajaran, bisa wali kelas yang membuat. Ya, jadi anak-anak dilibatkan. Selama ini saya tentu lihat bahwa peraturan di sekolah kita pada umumnya tidak melibatkan anak-anak dalam pembuatan aturan. Nah, jadi itu aturan sudah ada dibuat oleh sekolah saja dan mungkin oleh beberapa yang
tapi anak-anak tidak dilibatkan. Karena pada pembuatan keyakinan kelas, di mana kita menerapkan nilai-nilai kebajikan, inilah yang akan kita masukkan nanti di keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu akan ada tertempel namanya keyakinan kelas. Inilah isi-isi yang akan kita buat di dalam keyakinan kelas tersebut. Ketika dia membantu temannya, maka dia namanya saling hormat menghormati. Nanti untuk lebih lanjut kita akan berbagi di prakteknya. Ini kami cuma berbagi materinya saja. Nah, sebenarnya tujuan awal dari pelaksanaan kurikulum merdeka itu kita ingin mencapai yang ini, profil pelajar Pancasila. Jadi kita ingin anak-anak kita itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mampu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, di samping itu ada juga mungkin nilai-nilai universal yang harus kita kembangkan ke anak-anak, yang boleh ibu lihat di tayangan tersebut. Jadi itu. Nah, untuk itu keyakinan kelas ini sangat penting. Kenapa? Karena selama ini peraturan dianggap cuma berat sebelah kepada siswa. Begitu siswa melakukan pelanggaran maka ada hukuman. Jadi anak-anak terkadang taat sesuatu karena takut hukumannya, bukan taat pada peraturannya. Makanya sekarang itu diminimalkan, tidak ada hukuman diberikan. Makanya yang tadi dijelaskan Ibu Mustika ada namanya restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana kita berdialog dengan anak-anak sehingga kita tahu kenapa anak-anak tersebut berbuat seperti itu. Pasti ada alasannya, nah, tapi dengan bijaksana. Ya, kemudian mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Mustika untuk menjelaskan kenapa kita sering sekali melakukan pelanggaran atau mungkin tidak melakukan disiplin di sekolah, karena ada beberapa kebutuhan manusia yang harus kita penuhi, tetapi cara kita untuk memenuhi kebutuhan itu ternyata masih negatif. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Mungkin pernah Bapak dan Ibu melihat siswa mengambil makanan temannya. Nah, itu biasanya jadi masalah. Kenapa kau ambil makanannya temanmu? Pertama, karena mungkin dia lapar. Karena itu ada kebutuhan yang ingin dia peroleh, itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, dia ingin mencari perhatian, kasih sayang dari orang lain. Mungkin biasanya ada anak yang berkelahi atau apa, sebenarnya mereka bukan karena nakal, tapi dia mau mencari perhatian kita. Nah, makanya itu ada namanya kebutuhan kasih sayang. Kemudian ada juga anak-anak yang ingin bebas, misalnya minta izin keluar, ya tidak kembali-kembali, atau minta izin ke WC tapi ke tempat lain. Karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhannya yang selama ini tidak terpenuhi, mereka melakukan itu untuk memenuhinya tapi dengan cara yang negatif. Oleh karena itu disinilah fungsi kita sebagai guru untuk membiasakan namanya budaya positif. Nah, kalau itu kemudian ini yang harus dimiliki oleh guru. Silakan Ibu Mustika mungkin bisa jelaskan. Iya, baik Bapak Ibu. Ternyata kita sebagai guru punya posisi ya, namanya posisi kontrol. Jadi bagian pertama itu posisi kita sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu biasanya posisinya berada yang paling mana yang sering diposisikan? Apakah sebagai teman ataukah sebagai, kalau penghukum kan pastinya sudah tahu bahwa ketika selalu memberikan hukuman, posisi kita pastinya sebagai penghukum dan seperti apa. Saya tanya dulu Bapak Ibu, posisi yang sering Bapak Ibu posisikan dirinya di bagian mana Bapak Ibu? Apakah sebagai pemantau? Seperti apa itu Bapak? Ketika Ibu posisikan dirinya sebagai pemantau, apa yang pernah Ibu lakukan? Ketika berhadapan dengan siswa atau siswa melakukan sesuatu, ketika siswa misalnya merasa melakukan kesalahan, posisi Ibu sebagai pemantau. Kira-kira Ibu bisa jelaskan posisi pemantau menurut Ibu sendiri itu seperti apa? Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya terkadang saya perlakukan diriku atau perlakukan saya diriku sebagai guru, sebagai pemantau. Yang pertama, di saat anak belajar, terkadang mereka main-main di belakang. Nah, tugas kita sebagai guru, kita memantau apa yang kerjaan anak itu di belakang.
jangan langsung memberikan hukuman. Kita tanyai dulu apa masalahnya, apa yang mereka pecahkan di belakang, mungkin ada masalah lain. Nah itulah maksudku, kita adakan pemantauan. Yang kedua, ketika anak mengadakan pelanggaran, kita jangan langsung dulu memarahi atau memukul atau menegur gimana, kita dekati dulu. Nah, posisikan diri kita juga sebagai teman, dekati anak-anak itu. Biasanya anak-anak itu kalau dia langsung ditegur, biasanya langsung drop atau ketakutan atau malu, makanya mereka ambil alasan yang lain, menganggap dirinya benar. Begitu maksud saya. Mungkin ada teman-teman yang lain, silakan. Iya, terima kasih untuk Ibu Nugra, cukup penjelasan yang cukup dan posisinya sudah cukup mantap, yaitu posisi sebagai pemantau dan sebagai teman. Jadi seorang guru itu tidak boleh menjadi posisi penghukum. Kita tidak boleh langsung memberikan hukuman fisik ataupun verbal kepada siswa. Bagaimana dengan Ibu Sunarsi? Posisi apa sih yang pernah Ibu lakukan ketika melakukan sesuatu atau memposisikan dirinya sebagai apa sebenarnya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, sesuai dengan apa yang selama ini saya lakukan sebagai guru, mungkin posisi yang paling sering kami lakukan itu adalah posisi pemantau yang pertama, kemudian posisi teman. Jadi pemantaunya itu kita pantau anak-anak sejauh mana dia bersikap, sejauh mana dia bertingkah, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang kurang baik dilakukan oleh siswa itu kita pantau sejauh mana, kemudian seberat bagaimanapun. Setelah itu kita tanyakan, kemudian kita tangani kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian jangan langsung menghukum secara fisik atau verbalnya, kita posisikan dulu teman, diri kita sebagai teman, bahwa apa yang dilakukan itu jangan lagi diulang kembali. Kita cari permasalahannya seperti apa kesalahannya, kemudian kita selesaikan secara bersama tanpa ada hukuman fisik. Kemudian bagaimana seorang guru memposisikan diri sebagai teman, sehingga ketika ada masalah dengan siswa tidak merasa canggung, siswa tidak merasa terbebani dengan pelanggaran-pelanggaran yang diberikan, sehingga ketika mengambil suatu keputusan, ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan itu tidak ada beban ke siswa dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan sikap atau perilaku yang kurang baik dilakukan itu bisa diperbaiki secara baik. Iya, terima kasih untuk Ibu Sunarsi. Posisi kontrol yang cukup bagus yang sudah ternyata di SMP kita ini, SMP 7 Kolaka Utara, sudah melakukan posisi kontrol sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing, yaitu sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer, tidak sebagai pemberi rasa bersalah. Jadi siswa itu tidak merasa, oh saya ini guru memberikan sebuah hukuman bagi saya baik secara fisik maupun verbal, tetapi bagaimana guru saya memberikan posisinya, bagaimana menjadikan saya sebagai temannya, bagaimana menjadikan posisi sebagai manajer, mengatur dan mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas tanggapan dari teman. Saya kira ini 5 posisi kontrol yang sudah kita pahami sebelumnya dan menjadi hanya menjadi tambahan kembali, pembaharuan kembali, bahwa posisi kontrol ini sebagai seorang guru itu harus tetap kita jaga, bagaimana tidak melakukan sesuatu yang menitikberatkan kepada peserta didik, tidak melakukan langsung hukuman setelah apa yang mereka lakukan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Asmi. Ya, saya tambahkan mungkin. Dari posisi kontrol yang tepatnya yang harus kita lakukan saat ini adalah itu terletak pada pemantau dan manajer. Penghukum, pemberi rasa bersalah dan posisi teman itu sudah harus dihilangkan. Kenapa? Karena penghukum, pemberi rasa bersalah dan teman itu memberikan efek dampak negatif kepada siswa. Pertama, penghukum. Jadi penghukum itu kita biasanya selalu mengaitkan pelanggaran siswa dengan memberikan hukuman atau sanksi. Kemudian dengan suara yang keras. Akhirnya siswa tidak merasa terdidik, malah dia akan mengulangi dan mengulangi lagi perbuatannya karena merasa kalau hukuman sudah dijalani selesai, itu akan terulang. Sedangkan pemberi rasa bersalah, kita sering segala sesuatu disalahkan kepada anak. Kenapa kamu begini? Suara kita memang pelan,
Tapi anak-anak itu terkadang dari suara kita berkata, kok kamu bisa berbuat begini? Itu kayak tersimpan di memori anak-anak. Oh, guru saya mengatakan ini kayak beban. Jadi pemberi rasa bersalah itu juga tidak tepat. Kemudian teman, ini sering sekali kita sebenarnya menempatkan diri kita salah. Kita anggap kita bersahabat atau berteman dengan anak, ternyata itu salah. Karena anak-anak akan memang merasa teman dengan kita, tapi cuma pada kita. Belum tentu dia bisa melakukan dengan guru yang lain. Jadi itu tidak boleh juga dilakukan, karena seringkali kan kita merasa, oh saya dekat dengan siswa ini, akhirnya siswa ini juga sama dengan kita. Oh saya dekat dengan guru ini, akhirnya yang dianggap sebagai gurunya malah cuma sama orang ini. Dia tidak mau terbuka atau dengan guru yang lain karena merasa berteman. Nah, itu juga tidak sudah harus kita hilangkan. Nah, kemudian pemantau di sini di mana kita melihat siswa, kita selalu mengaitkan siswa dengan sanksi atau konsekuensi. Misalnya, kalau kamu datang sekolah terlambat, sanksinya apa? Nah, misalkan sudah ada sanksi dan konsekuensi yang harus dijalani oleh siswa tersebut. Itu sudah ada kesepakatan kita dengan siswa. Nah, kalau kamu terlambat, berarti ada sanksi atau konsekuensi yang harus kamu jalani. Itu kalau pemantau. Nah, kalau manajer, ini sebenarnya yang kita harus menuju ke manajer. Kenapa? Karena inilah posisi yang paling bagus. Karena di sini kita berusaha menegur anak-anak dengan suara yang pelan, menganggap anak-anak bahwa menanyakan kepada anak-anak mengapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, kita kan biasanya tidak mau tahu, terserah kau mau bangun pagi, mau bangun terlambat, kita tidak mau tahu apapun permasalahannya anak-anak di rumah. Yang penting kau sudah melanggar hukum, ya. Tapi sebenarnya tidak bisa, kita harus dulu tanyakan apa yang melatar belakangi mereka melakukan atau terlambat melakukan hal tersebut. Kita gali informasinya, kemudian jangan dikasih hukuman, tapi diberikan pemahaman untuk tidak melakukan lagi. Karena cenderung anak-anak itu biasanya kalau dikasih bercerita untuk mengeluarkan semua keluh kesahnya itu dia merasa lega. Akhirnya sudah tidak merasa terbebani dengan apa yang dia lakukan, akhirnya dia mau terus terang. Nah, inilah kemudian kita hubungkan fungsi manajer tadi ke yang dijelaskan Ibu Mustika mengenai segitiga restitusi. Jadi ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita harus melakukan 3 langkah ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya kan ada anak-anak berkelahi. Kenapa kamu pukul? Misalnya datang ke kita mengapa? Bu, saya dipukul ini bu. Ini. Nah, kita kasih tenang dulu. Oh, silakan duduk dulu. Kenapa bicara baik-baik? Jangan kita juga emosi. Siapa yang ngomong? Sini, kami juga ngomong. Akan seperti itu biasanya. Kita malah yang harus menstabilkan kondisi anak-anak ini. Silakan duduk, tenang dulu. Kenapa bicara baik-baik? Ini yang jarang kita juga lakukan. Berbicara dengan anak-anak, kita juga bisa langsung ambil tindakan. Nah, ini kita harus menstabilkan dulu amarahnya anak-anak. Nah, kalau sudah stabil kita tanya, kenapa bisa begini? Masalahnya di mana? Nah, pastikan kalau kamu merasa bersalah, temanmu bersalah, di mana letak kesalahannya? Itu yang perlu diluruskan. Kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Nah, tadi kamu sudah marah-marah sama temanmu. Apakah betul tidak yang dikatakan temanmu? Nah, kalau tidak betul, berarti kamu juga salah. Itu kita perjelas yang mana yang salah sebenarnya. Kemudian kita kasih jalan keluarnya yang mana. Inilah yang namanya menanyakan keyakinan. Kalau kamu memukul temanmu, keyakinan mana yang kamu langgar? Misalkan, oh saya tidak menghormati orang lain bu, saya begini, berarti kamu sudah tidak taat pada aturan kita. Nah, dari situ anak-anak pelan-pelan juga akan turun emosinya. Kita juga guru harus menurunkan juga emosi, karena biasanya anak-anak melapor kita lebih duluan emosi yang guru. Nah, itulah sekarang kenapa teman-teman saya kumpulkan di sini. Apa yang kami peroleh dari program guru penggerak ini akan kita bagi sama-sama, kemudian dipraktikkan oleh teman-teman juga di sekolah. Bukan menganggap bahwa atas nama pribadi, bukan. Ini semuanya untuk kita sama-sama. Apa yang ingin kami dapat akan kami bagi dengan teman-teman untuk dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Jadi itu harapan saya. Mungkin berbagi ini cukup singkat, tapi saya harapkan mungkin ada ilmu yang bisa kita sama-sama bawa pulang dan kita kembangkan untuk perbaikan budaya di sekolah kita. Karena kalau kita lihat bahwa sebenarnya untuk membangun sebuah budaya positif itu gampang.
Gampang sebenarnya kalau kita pikir. Tapi yang konsistennya ini, bisa tidak kita lakukan ini secara konsisten, berkelanjutan. Mungkin 1 minggu, oke, semuanya bisa dilaksanakan. Tapi minggu berikutnya, apakah ini bisa konsisten? Nah, inilah tugas kita sebagai guru, bisa konsisten pada hal tersebut. Nah, mengapa kami juga dididik di guru penggerak seperti ini? Ya karena guru penggerak itu sudah harus merubah pola pikir kita. Yang cumanya dulu mungkin kita cuma datang mengajar, selesai pulang. Sekarang bagaimana kita bisa mengembangkan karakter anak? Ini karakter yang paling penting. Ilmu itu kalau saya nomor 2. Yang penting dulu ini bagaimana membentuk karakter anak di sekolah. Karena yakin dan percaya kalau karakter anak baik, pasti budaya positif di sekolah lebih mudah dilaksanakan. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian saya menghimbau kepada teman-teman untuk juga terus bergerak. Karena guru penggerak itu namanya penggerak, berarti kita harus terus bergerak. Ya karena kenapa kalau kita diam saja ya kita akan jangan semakin meningkat. Kalau kita begini-begini terus ya apa yang kita bisa andalkan, bisa-bisa siswa kita malah nanti yang menggurui kita. Makanya kita harus terus juga mengupdate diri kita. Sekarang kan sumber belajar sudah banyak. Tidak perlu dulu kita kesulitan di mana kita mau beli buku, di mana kita mau ambil sumber untuk belajar. Sekarang buka Google, buka YouTube, semuanya ada. Tinggal waktunya ibu saja yang kita mungkin bisa meluangkan waktu untuk membuka dan belajar. Ya, saya harap apa yang kami bagi hari ini, walaupun mungkin singkat, akan memberikan sedikit ruang buat bapak dan ibu juga untuk melakukan hal yang sama. Karena tujuan kami di guru penggerak bukan untuk mengembangkan diri sendiri, tapi kami juga ingin mengembangkan komunitas. Makanya di tempat ini juga kita juga harus bikin komunitas. Komunitas kita kan sudah ada, baik itu di sekolah maupun di GMP itu. Sebenarnya kita harus perkuat itu. Karena kalau kita sadari bahwa guru itu sebenarnya adalah orang yang paling berperan penting dalam kehidupan manusia. Kenapa? Segala sesuatu itu kan bersumber dari guru. Kita mau jadi presiden, ya harus belajar dulu dari guru. Kita mau jadi jenderal, pasti diajar dulu oleh guru. Jadi guru memang harus jadi pusat, harus jadi punya kekuatan. Ya jadi mungkin itu mungkin sekedar dari penyampaian dari saya. Mungkin ada tambahan dari rekan saya Ibu Mustika. Ya, terima kasih. Di depan tertera salam dan bahagia. Jadi mestinya semua guru itu harus bahagia dulu baru bisa mentransferkan ilmunya kepada siswa. Jadi semua guru itu wajib bahagia. Kalaupun ada permasalahan atau persoalan di luar itu dibuang dulu jauh-jauh. Makanya ini dari simbolnya Ki Hajar Dewantara ya Bu Hasma, itu salam dan bahagia. Jadi saya ulangi lagi, semua guru itu wajib bahagia. Jadi bagaimana dia bahagia dulu baru ketemu dengan siswanya. Jadi setiap akhir dari presentasi kita itu diakhiri dengan kata salam dan bahagia. Jadi saya berharap Bapak Ibu kerjasama yang baik, karena salah satu yang bisa kita terapkan adalah budaya positif. Salah satunya adalah bagaimana kita bekerja sama untuk mendisiplinkan siswa kita dan juga sekolah. Bagaimana kita bersama-sama menumbuhkan disiplin berdasarkan dari motivasi dari dalam diri kita, bukan berdasarkan dari ancaman. Jadi siswa itu kita bentuk bagaimana dia akan menjadi lebih disiplin, tidak karena berdasarkan dari sebuah ancaman, tetapi bagaimana termotivasi dari dalam dirinya, memiliki motivasi intrinsik. Dan saya berharap kegiatan yang singkat ini akan bernilai lebih baik, kepada saya dan Ibu Hasma dan juga kepada rekan guru. Walaupun singkat, tetapi insya Allah akan bermanfaat dan kedepannya kita akan melakukan yang lebih baik lagi. Dan saya mengimbau kepada rekan sejawat untuk kedepannya agar bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Jadi kegiatan calon guru penggerak itu dihilangkan dari pikiran kita bahwa ketika saya masuk mendaftar sebagai guru penggerak, saya mau jadi kepala sekolah, saya mau jadi pengawas. Tidak seperti itu. Itulah yang menjadi perdebatan, terkadang menjadi
gangguan bagi kami ketika orang menyebutkan guru penggerak, oh mau jadi kepala sekolah ya, mau jadi pengawas ya. Itu menjadi dilema bagi kami ketika seseorang mengatakan, oh mau jadi kepala sekolah. Jadi itu sama sekali dibuang jauh-jauh. Tetapi bagaimana ilmunya kita dapatkan selama 6 bulan ini, insya Allah kita akan diberikan ilmu yang sangat luar biasa, akan menjadi tambahan bagi kami bagaimana meningkatkan ilmu, meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah nantinya. Bagaimana kita bekerja sama untuk memajukan sekolah kita akan menjadi manusia-manusia yang hebat ke depannya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih, salam bahagia dan selalu tergerak, bergerak, dan kita sama-sama bergerak untuk mencapai pendidikan yang maju. Terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman kami yang ikut sekolah penggerak untuk mengadakan keyakinan kelas. Saya juga sebagai wali kelas termotivasi untuk menyusun atau memprogramkan untuk keyakinan kelas. Senang karena sekarang sudah terbentuk keyakinan kelas, sehingga kelas kami menjadi tertib dan nyaman. Sudah terbentuk keyakinan kelas sehingga saya dan teman-teman menjadi lebih saling peduli satu sama lain.